Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 2 hari lagi kita akan mengingat Jumat Agung, kisah penyaliban Kristus menebus dosaku dan dosa saudara. Markus pasal 15 ayat 21 mencatat dalam narasi penyaliban Kristus. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa memikul salib Yesus. Menarik saudara untuk kita cermati kisah ini, khususnya bagaimana Simon dipaksa memikul salib. Dipaksa adalah kata yang kuat, artinya diwajibkan atau dipaksa. Pada dasarnya memikul salib bukanlah sesuatu yang dikehendaki dan diingini oleh Simon dari Kirene. Namun waktu itu ketika Simon ikut beriringan dalam perjalanan ketika Yesus sedang memikul salib, pemaksaan itu terjadi kepada Simon, orang Kirene tersebut. Sehingga Simon mengalami pemaksaan, dan waktu itu dia pun tidak bisa lari dari pemaksaan tersebut. Injil Matius, Markus, dan juga Lukas menggambarkan momen tersebut sebagai tindakan pemaksaan yang dialami oleh Simon. Namun Lukas menggunakan nada yang berbeda. Dikatakan dalam Injil Lukas, mereka menahan Simon, orang Kirene tersebut. Simon dari Kirene adalah seorang yang baru datang dari luar kota, dikisahkan dalam Alkitab. Tiba-tiba dia mau mengalami pemaksaan memikul salib tanpa ada alasan yang jelas kenapa dia harus memikul salib Yesus. Tidak ada alasan yang dicatat dalam Alkitab kenapa Simon yang dipaksa pada waktu itu. Saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah ini sangat tepat menjadi gambaran situasi kehidupan saya dan saudara yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan keseharian kita. Salib itu kadang-kadang seketika dan seolah-olah dipaksakan untuk kita pikul. Salib itu dipaksakan untuk ada di pundak saya dan saudara. Entah dari mana datangnya, entah apa alasannya, tetapi kita seolah-olah dipaksa memikul salib penderitaan itu. Namun saudara, salib itulah kadang-kadang mengubah seluruh hidupku dan hidup saudara. Mengubah perjalanan hidupku dan perjalanan saudara. Simon, orang Kirene tersebut mengalami perubahan hidup. Dia menjadi pengikut Kristus yang sadar betul siapa Yesus yang dia imani dan percaya. Kedua putranya dicatat dalam Alkitab yang bernama Rufus juga Alexander. Di kemudian hari pun menjadi tokoh terkemuka sebagai orang percaya. Saudara dikasihi Kristus, menarik untuk kita perhatikan, andai kata Simon pada waktu itu ketika dia mengalami paksaan memikul salib, Simon berhenti hanya sampai kepada menggerutu. Simon berhenti hanya sampai pada marah. Tentu cerita hidupnya berbeda. Namun saudara, ketika Simon meresponi pemaksaan itu, dia lakukan apa yang mereka paksakan itu dengan, dia kerjakan itu dengan baik. Justru Simon menjadi bagian dalam sejarah penyaliban Kristus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, bersyukurlah kalau saya dan saudara hari ini, mungkin tanpa kita mengerti apa alasannya, tanpa kita duga apa alasannya, salib itu harus ada di pundak kita. Penderitaan itu harus ada di pundak kita yang kita tidak mengerti apa maksudnya. Namun saudara, ketika kita meresponi salib itu, meresponi penderitaan itu, saudara percayalah di sana Allah pun tahu. Dan Allah mengerti maksudnya. Dan pada waktunya nanti kita akan mengerti bahwa semuanya ada di dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sana ada tangan Tuhan yang sedang mendesain hidupku dan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat mempersiapkan memasuki Jumat Agung 2 hari ke depan. Tuhan memberkati kita. Amin.